Protagonis kita, Xia, satu-satunya penyintas kecelakaan pesawat, mengembara di tengah hutan mencari sumber air. Rupanya, ia juga kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis tersebut. Saat tubuhnya mulai menyerah dan kesadarannya perlahan memudar, seorang prajurit pasukan khusus dengan penutup mata muncul dan bertanya apakah ia ingin terus hidup. Ketika ia menjawab ya, pria itu menegaskan bahwa ia akan menghadapi kehidupan penuh pertempuran yang brutal, sampai-sampai ia akan menyesal karena tidak mati di sana. Saat pria itu mencoba menyelamatkannya, anak buahnya berusaha mencegah, menyatakan bahwa mereka sedang di tengah misi dan membawa sampah, seperti Xia hanya akan menghambat. Namun, sang kapten murka dan membentak mereka, mengatakan bahwa ia tidak menerima perintah dari bawahan yang lebih lemah darinya. Begitulah, Gu He, sang kapten, menjadi ayah angkat Xia. Saat kembali ke markas, Guzu memberikan sebuah revolver kepada Xia dan berkata bahwa senjata itu kini miliknya. Ia menjelaskan bahwa Xia harus hidup dan mati bersamanya, namun ia tahu bahwa kematian masih sangat jauh bagi anak itu. Guzu memberinya makan dan minum, lalu berkata bahwa setelah selesai makan, ia akan menjadi seorang pejuang, sebuah pernyataan yang mengejutkan Xia. Setelah makan, Guzu mengungkapkan rencananya untuk melatih Xia tanpa ampun dan mengubahnya menjadi pejuang sejati dalam waktu 5 tahun. Guzu adalah profesional tempur yang menjalankan operasi gerilya di seluruh dunia. Seperti janjinya, Guzu mulai menempa Xia melalui berbagai sesi latihan yang sangat ketat. Ia mengajarkan seni bela diri serta cara menguasai segala jenis senjata. Tanpa disadari, Xia tumbuh begitu kuat hingga tak ada lagi anggota unit yang berani memperlakukannya seperti sampah. Suatu hari, saat berlatih dengan sang ayah angkat, Xia menjatuhkan seekor babi hutan dengan satu tembakan sniper dan membawanya kembali ke markas. Mengetahui nasibnya, para pria di unit tersebut terkagum-kagum dengan bakatnya yang tak terbantahkan, mengingat ia baru berusia 10 tahun. Bahkan ada yang berkomentar bahwa bakatnya mungkin melampaui sang kapten yang konon mampu menembak mata kanan seekor rusa dari jarak 1 km. 12 tahun kemudian di markas musuh, para tentara terlihat membicarakan kemunculan tentara bayaran berbahaya bernama Crimson. Menurut rumor, Crimson adalah master sniper yang bisa menembak mata kiri seekor nyamuk dari jarak 2 km. Dengan lawan seperti itu, mereka menyadari bahwa nyawa mereka dalam bahaya. Salah satu rekrutan yang tidak percaya akan hal itu menolak rumor tersebut, namun kemudian kejadian tak terduga terjadi. Sebuah peluru sniper bersarang di tengkoraknya entah dari mana, membuat seluruh camp kacau balau. Rupanya, mereka berada jauh di dalam wilayah militer mereka sendiri, jadi mereka yakin tidak mungkin ada musuh yang bisa menyusup. Tiba-tiba, tembakan kedua dilepaskan, dan kali ini sang jenderal tewas. Sementara itu, Crimson, yang tak lain adalah Xia, terlihat sedang bersantai di gedung pencakar langit yang jauh sambil melenyapkan seluruh camp. Ia diberi misi untuk membunuh jenderal tersebut dan memberikan kerusakan maksimal pada unit itu dengan bayaran 50.000. Saat ia memutuskan untuk kembali melapor pada ayah angkatnya, unit musuh di dekatnya melihatnya dan segera menyerbu. Ia pun terpaksa mengeluarkan revolver miliknya untuk meladeni mereka. Melihat revolver itu, para musuh mengejeknya sebagai pemula. Namun, mereka tidak tahu 3 keunggulan revolver dibandingkan senjata lain. Pertama, tidak mudah macet. Kedua, bisa menggunakan peluru kaliber besar dengan daya tembus yang tinggi. Dan ketiga, senjata itu telah menerima perlindungan ilahi dari Dewi Medan Perang. Hanya dengan 3 tembakan, Xia menunjukkan dominasinya dan menghabisi seluruh unit. Ia kemudian dievakuasi dari tempat kejadian oleh Guzu dengan helikopter. Di dalam helikopter, Guzu memberinya selamat karena telah membunuh jenderal ketiganya dalam perang, namun mengumumkan misi baru di mana Xia diharapkan pergi ke Jepang. Sesuai dugaan, Xia mengira itu mungkin misi pembunuhan yang melibatkan Perdana Menteri atau tokoh berkaliber tinggi lainnya. Namun, sang pria tua menyela, mengatakan bahwa ia akan mengajar di sebuah sekolah menengah bergengsi. Karena Xia fasih berbicara dalam 5 bahasa, Guzu memberitahunya bahwa misinya adalah menyusup ke sekolah tersebut sebagai guru bahasa Inggris. Tak lama kemudian, identitas palsu disiapkan dengan nama samaran. Ia pun naik pesawat menuju Jepang, bertanya-tanya hambatan macam apa yang akan ia temui kali ini. Sesampainya di Jepang, Xia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli makanan. Ia cukup terkesan dengan rasa, kemasan yang higienis, dan yang terpenting, harganya yang murah. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah betapa damainya tempat itu. Kemanapun ia memandang, ia hanya melihat orang-orang berkencan, piknik, atau sekadar bersenang-senang. Ia kemudian bertanya-tanya misi apa yang menunggunya di negara yang sedamai ini. Setelah makan, Xia menuju rumah aman yang disiapkan untuknya. Sesampainya di area perumahan kelas atas, ia menemukan apartemennya di dalam gedung pencakar langit dan terkesan dengan tampilannya. Apartemen itu kebetulan juga dekat dengan sekolah tempat ia akan mengajar. Saat masuk, Xia menyadari sesuatu yang ganjil, namun tetap memutuskan untuk duduk. Tak lama kemudian, seorang pria menyerangnya dari belakang dengan pisau. Berkat kemampuan observasi yang tajam, Xia bisa mendeteksinya tepat waktu. Ia mengambil botol air dan melemparkannya ke arah pria itu untuk mengganggu penglihatannya. Kemudian, ia memukul wajah pria itu dengan telat, mengejutkan si penyerang. Tak menyerah, pria itu mencoba mengayunkan pisau lagi, namun Xia menghindar dengan mudah dan menjatuhkan pisaunya. Melihat kemampuan fisik mentah Xia secara langsung, pria itu memastikan bahwa ia benar-benar sosok Crimson yang legendaris. Xia mencengkeram tenggorokan pria itu, bertanya siapa dia. Pria itu menyerah dengan mudah, menyatakan bahwa ia pasti
pasti terlalu percaya diri berpikir bisa mengalahkan Crimson seorang diri. Xia, yang merasa jumawa, menyuruhnya untuk datang dengan tim beranggotakan 5 orang lain kali. Tiba-tiba, seorang wanita muda muncul di belakangnya dengan pistol mengarah ke kepalanya, memerintahkannya untuk tidak bergerak. Xia, yang sama sekali tidak terkejut, dengan santai mengatakan padanya bahwa pelatupnya belum ditarik, membuat wanita itu panik. Xia berbalik dan merebut silinder pistol itu dalam sekejap, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati lain kali. Wanita itu berterima kasih atas sarannya, namun mengatakan bahwa ia akan tetap membutuhkannya, karena mereka hanya di sini untuk memberikan dukungan cadangan. Mereka kemudian secara resmi memperkenalkan diri sebagai Ulfheim dan Meen. Ulfheim akan menyusup ke akademi sebagai guru seni untuk mendukung Xia dan membantunya beradaptasi dengan budaya di sana. Meen, di sisi lain, akan menyusup sebagai salah satu siswa untuk memberikan dukungan dari balik bayang-bayang. Xia kemudian mengungkapkan bahwa ia telah merasakan kehadiran mereka saat ia masuk dan hanya menunggu untuk melihat kemampuan mereka. Ia bertanya apakah mereka sengaja melakukan serangan lemah hanya untuk mengujinya. Namun semangat dua itu hancur karena mereka benar-benar sudah berjuang sekuat tenaga. Ketika mereka bertanya apakah ia punya pertanyaan, Xia bertanya bagaimana Meen pikir bisa terlihat seperti remaja padahal ia jelas sudah berusia 20-an, yang membuatnya kesal. Ia kemudian menjelaskan bahwa karena kulitnya yang mulus tanpa celah, ia tidak akan terlihat mencolok di tengah-tengah siswi sekolah menengah Jepang. Ulfheim menyela, menyuruhnya berhenti memuji diri sendiri, dan Meen kembali meledak. Dua itu kemudian memutuskan untuk memberikan pengarahan kepada Xia tentang misi tersebut. Tujuannya adalah menyusup ke akademi untuk melindungi Sakura Kokujo, putri dari presiden perusahaan militer global yang bersekolah di sana. Ini ternyata merupakan perusahaan militer Jepang tersembunyi, yang dikenal mengembangkan peralatan perang mulai dari roket hingga amunisi. Perusahaan tersebut dikabarkan menggunakan negara tetangga sebagai jalur untuk menghindari prinsip ekspor senjata negara, yang sebenarnya bukan masalah selama terbatas di barat. Namun, mereka menerima laporan bahwa Presiden Kujo mulai menyalurkan produk tersebut ke negara-negara komunis, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran dunia. Karena organisasi dari seluruh dunia kini tertarik, kemungkinan besar mereka akan mencoba menggunakan putrinya sebagai sandera untuk menekan Kujo. Itulah mengapa seseorang yang ahli seperti Xia disewa untuk mengawasi dan menjaganya dari orang-orang yang tidak dikenal ini. Xia juga diharapkan bisa merayu Sakurako untuk mendapatkan informasi tentang ekspor senjata agar ia bisa mengakali pasukan lain. Namun itu akan menjadi masalah serius karena ia tidak punya kemampuan merayu sama sekali. Meen kemudian berkomentar bahwa penampilannya yang agung dan tenang seharusnya bisa membuatnya jatuh cinta secara alami. Keesokan harinya, mengikuti intel yang ia terima tentang targetnya, Xia naik bus tempat ia bertemu Sakurako. Saat bus berangkat, Xia menyadari Sakurako bertingkah aneh, jadi ia berasumsi gadis itu mungkin demam atau terkena semacam virus. Ketika ia berkomunikasi dengan anggota tim lainnya melalui perangkat komunikasi tersembunyi, bertanya apakah ia harus mengirimnya pulang. Mereka menegaskan bahwa ia tidak dalam posisi untuk melakukan itu pada orang asing. Ulfheim, yang memantau seluruh kejadian dengan drone pengintai, menunjukkan bahwa alih-alih demam, Sakurako hanya merasa malu. Rupanya, ia sedang digerayani oleh seorang pria tua mesum dari belakang di dalam bus. Xia kemudian menyadari bahwa ini mungkin bagian dari tugas pengawalannya juga. Setelah puas meraba-raba bokongnya, pria itu memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan meremas dadanya. Jadi, Xia turun tangan, layaknya ksatria berbaju zirah yang diharapkan Sakurako. Xia meraih lengan pria itu dan memutarnya sampai hampir patah, membuatnya menjerit kesakitan. Setelah menegur pria itu, Sakurako berterima kasih pada Xia karena telah membantunya, dan ia mengabaikannya dengan santai. Ia kemudian memberitahu gadis itu bahwa ia harus melawan, karena ia tidak akan mendapatkan bantuan seperti itu di medan perang. Mendengar gaya bicaranya yang konyol, Ulfheim dan Meen bertanya-tanya apakah Xia benar-benar belum pernah berbicara dengan seorang gadis sebelumnya. Tak lama setelah itu, bus berhenti sebentar, jadi pria itu lari keluar. Tak ingin ia lolos, Xia mengejarnya dan akhirnya menyusulnya di gang kosong. Saat pria itu menyadari ia tidak bisa lari lagi, ia mengeluarkan alat kejut listrik dan mengancam akan menggunakannya pada Xia jika ia mendekat. Namun, Xia meraih tangannya bahkan sebelum pria itu menyadarinya, dan membantingnya ke tanah dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia kemudian menyuruh Ulfheim menghubungi polisi. Ulfheim tampak keberatan karena mereka seharusnya tetap menyamar. Namun ketika Xia mengingatkannya bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran, ia pun setuju. Setelah menyelesaikan masalah itu, Xia tiba di sekolah dan menyadari betapa banyak waktu yang telah terbuang. Karena ia sempat tertunda cukup lama oleh polisi setelah menyerahkan pelaku pelecehan, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ulfheim menginstruksikannya untuk segera melapor ke kepala sekolah, namun ia benar-benar bingung saat mendapati bahwa Xia bahkan tidak tahu apa itu kepala sekolah. Karena ia dibesarkan oleh gerilyawan Amerika Selatan, ia tidak pernah mengikuti pendidikan apapun yang menyerupai sekolah. Namun, Meen yang sudah berada di kelasnya menjelaskan melalui perangkat komunikasi tersembunyi bahwa kepala sekolah itu seperti seorang kolonel di lingkungan sekolah. Mendengar itu, Xia menyadari betapa pentingnya orang tersebut. Ia segera menuju ke kantor untuk memperkenalkan diri secara resmi. Saat sampai di sana, ia cukup terkejut karena orang yang ditemuinya sama sekali tidak terlihat seperti seorang kolonel. Kepala sekolah menyambutnya dengan hangat dan memuji ketampanannya. Saat Xia mencoba mencari tahu spesialisasi apa yang dikuasai kepala sekolah, pria tua itu merogoh saku bajunya untuk mengambil sesuatu.
itu, Xia segera mengasumsikan hal terburuk, jadi ia juga meraih senjatanya. Untungnya, Wolfame dan Mei bisa menghentikannya tepat waktu agar tidak menimbulkan kekacauan besar. Dari sakunya, kepala sekolah mengeluarkan kartu nama Jepang yang ia serahkan kepada Xia. Xia menerima kartu nama itu dengan sepenuh hati saat kepala sekolah memperkenalkan diri secara resmi. Ia juga memperkenalkan diri dan meminta maaf karena datang terlambat, namun kepala sekolah mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Xia cukup terkejut dengan kebaikan pria tua itu karena di militer, pelanggaran berat seperti itu akan berujung pada pengadilan militer. Pria tua itu kemudian menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari polisi tentang situasi yang ia tangani. Jadi, ia memujinya atas tindakan beraninya. Ia kemudian menugaskan Xia sebagai asisten wali kelas untuk kelas 2B, tempat Sakurako dan Mei belajar. Saat meninggalkan kantor, Xia tidak sengaja memanggil kepala sekolah dengan sebutan kolonel, membuat pria tua itu benar-benar terkejut. Dalam perjalanannya ke ruang kelas, Wolfame terpaksa memastikan bahwa satu-satunya senjata yang dimiliki Xia hanyalah revolvernya. Saat Xia akhirnya tiba di depan kelas, Mei menginstruksikannya untuk masuk dan memastikan ia bertindak seperti seorang guru. Xia membuka pintu dan bersiap menghadapi rintangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Siswa. Saat berjalan masuk ke kelas, Xia menarik perhatian para siswa karena banyak alasan. Sementara para siswi terpesona dengan aura dan ketampanannya, para siswa laki-laki justru kecewa karena guru barunya ternyata seorang pria. Para siswi langsung menghujaninya dengan pertanyaan mulai dari makanan favorit hingga tipe wanita yang ia kencani. Mei tahu Xia akan populer di kalangan siswa, namun ia tidak menyangka perhatian akan sebesar ini. Untungnya, Sakurako, sang target, kebetulan berada di antara para siswi yang memujanya. Saat Mei mengetahuinya, ia diam-diam berkomunikasi, menyuruhnya mencari cara untuk menggunakan itu demi keuntungan mereka. Tapi sebelum itu, Xia harus memperkenalkan diri kepada para siswa. Menghadap para siswa, Xia berbicara dengan suara yang sangat tenang, memperkenalkan diri sebagai asisten wali kelas dan guru bahasa Inggris baru mereka. Ia juga secara khusus menyebutkan bahwa ia bisa berbicara 5 bahasa berbeda, meminta siapapun yang tertarik belajar untuk datang menemuinya saat istirahat. Seperti dugaan, para siswi menyerah pada pesonanya, secara terbuka mengekspresikan betapa mereka menyukainya. Sementara itu, seorang siswa laki-laki yang tergila-gila pada Sakurako terlihat cemburu melihat Sakurako tersipu malu di depan guru baru yang menarik itu. Wali kelas tampaknya cukup terkesan dengan kualifikasinya juga. Saat ia bertanya apa hobinya, Xia memikirkan menembak sniper, tapi ia tahu ia tidak bisa mengatakannya. Ia kemudian menyatakan bahwa hobi utamanya adalah latihan beban yang membuat para siswa semakin tertarik. Namun, satu siswa laki-laki tertentu terbakar dengan begitu banyak kebencian dan kecemburuan. Rupanya, ia pernah mengatakan pada teman sekelasnya bahwa hobinya adalah latihan beban, namun mereka hanya menertawakannya. Melihat mereka memberikan reaksi berbeda pada guru yang menarik itu menjadi tak tertahankan baginya. Ia meremas selembar kertas besar dan melemparkannya ke arah profesor dengan tenaga yang luar biasa, bertekad untuk menjatuhkan wibawanya. Namun, Xia, yang sudah berbalik, menangkap kertas itu tepat sebelum menyentuh bagian belakang kepalanya. Ia kemudian dengan santai menjatuhkannya ke tempat sampah, membuat para siswi semakin terpesona. Selama jam istirahat, para siswi berpencar di sekitar sekolah untuk mencari Xia, tetapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Seperti siswa lainnya, Sakurako juga ingin berbicara dengan Xia, namun untuk urusan yang lebih pribadi. Ketika Mei mengetahuinya, ia menghubungi Wolfame untuk mengetahui apakah ia memiliki pengawasan pada Xia karena ia juga tidak bisa menemukannya. Setelah mencari beberapa saat, Wolfame menemukannya, tetapi tidak dalam kondisi damai. Jadi, ia memberitahu Mei tentang hal itu. Keduanya kemudian bergegas ke lokasi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di belakang salah satu bangunan sekolah, Xia bertemu dengan salah satu siswa yang mengundangnya untuk membahas masalah tentang Sakurako. Melihat siswa itu membawa tongkat bisbol, ia bingung dan bertanya apakah siswa tersebut berada di klub bisbol. Dengan kesal, siswa itu menjawab bahwa ia berada di klub pulang sekolah, Go Home Club. Seperti biasa, Xia semakin bingung karena ia bertanya apakah klub seperti itu benar-benar ada, membuat siswa itu kehilangan kesabaran. Siswa itu kemudian memberitahunya bahwa ia tidak menyukainya karena cara Sakurako memandangnya. Xia menjawab bahwa ia tidak tahu bagaimana gadis itu memandangnya, namun ia akan pergi karena tidak berniat bermain bisbol. Begitu saja, siswa itu meledak dan menyerangnya dengan tongkat, secara terbuka menyatakan niatnya untuk menghancurkan kepala Xia. Saat ia melakukan ayunan pertama, Xia menghindar dengan mudah dan memberitahunya bahwa ia keluar dari jangkauan. Siswa itu menjadi marah dan melayangkan beberapa ayunan lagi, namun Xia terus menguliahinya tentang cara mengayun dengan benar sambil menghindar. Ia akhirnya bosan bermain-main, jadi ia melumpuhkan siswa itu dengan satu pukulan telapak tangan yang lembut ke dahinya. Wolfame dan Mei kemudian tiba di area tersebut dan terkejut melihat bahwa selain rangkaian peristiwa sebelumnya, Xia juga telah menghajar seorang siswa pada hari pertamanya. Tak lama setelah menghajar siswa itu, Xia menggendongnya di pundak menuju ruang kesehatan sekolah. Berjalan melalui lorong, para siswa yang melihatnya terperangah menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa siswa mengenali siswa tersebut sebagai berandalan dari kelas 2B dan berasumsi bahwa ia mungkin terluka saat bermain-main. Namun, para siswi di sekitar bertanya-tanya siapa guru yang tampan itu. Wolfame dan Mei yang menemaninya mencoba meremehkan seluruh situasi, mengumumkan kepada siswa bahwa berandalan itu hanya terjatuh dan pingsan. Ketika mereka sampai di klinik sekolah dan membaringkan berandalan itu, Mei bertanya apakah ia tahu situasi apa yang baru saja mereka alami. Xia menjawab bahwa itu mirip dengan satu kali ia mencoba menjatuhkan ayah angkatnya dan malah ditendang bokongnya. Saat itulah mereka menyadari betapa jauhnya kehidupan Xia dari kehidupan normal. Tiba-tiba, petugas kesehatan datang bersama kepala sekolah dengan terengah-engah. Mereka telah menerima laporan dari banyak siswa tentang situasi tersebut
tersebut, jadi mereka harus memverifikasinya. Saat petugas kesehatan memeriksa kondisinya, kepala sekolah bertanya tentang apa yang terjadi. Men kemudian segera merespons bahwa siswa itu terpeleset kulit pisang dan pingsan karena kepalanya terbentur lantai. Ia menjelaskan bahwa Xia kebetulan menemukan dia dalam kondisi itu, jadi ia menggendongnya sampai ke klinik sendirian. Petugas kesehatan kemudian menyela bahwa cederanya tidak terlihat seperti luka yang disebabkan oleh kulit pisang dalam film dan bahwa mereka tidak bisa membodohinya. Pria tua itu memulai ceramah yang membosankan tentang bagaimana ia telah menjadi perawat selama 40 tahun dan bagaimana ia juga kebetulan memiliki sabuk hitam dalam karate. Ia kemudian menyimpulkan dengan menyatakan bahwa siswa itu tampaknya terkena serangan telapak tangan oleh seseorang. Ia menoleh ke Xia dan langsung menuduhnya karena ia terlihat seperti seseorang yang memiliki pengetahuan seni bela diri. Kepala sekolah, bagaimanapun, benar-benar tidak percaya mendengar tuduhan itu, tetapi ia dengan sabar menunggu Xia menyangkalnya. Pria tua itu, bagaimanapun, terus mendesak, menyuruh Xia untuk mengaku sebelum siswa itu bangun. Melihat betapa buruknya keadaan, Mein diam-diam berkomunikasi dengan Xia, memberitahunya bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap tenang karena ia bisa benar-benar dipecat jika kebenarannya terungkap. Namun, Xia hanya menjawab bahwa tidak perlu panik karena ia tahu itu tidak akan berubah menjadi peristiwa besar. Selain itu, ia yakin ia masih akan bisa melindungi target bahkan jika ia dipecat. Tiba-tiba, siswa itu bangun berteriak dan memeriksa apakah ia masih hidup. Ia kemudian dengan cepat mengenali lingkungan itu sebagai klinik sekolah. Ketika petugas kesehatan bertanya apakah Xia yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya, ia mempertimbangkan untuk mengungkapkannya, tetapi memutuskan untuk tetap diam karena suatu alasan. Pria tua itu menafsirkan keheningannya sebagai intimidasi. Jadi, ia melanjutkan dengan memanggil polisi untuk melaporkan kasus tersebut sebagai penyerangan, tetapi yang mengejutkan, siswa itu menghentikannya. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia mengalami cedera karena terjatuh, dan bahwa mereka tidak perlu membesarkannya. Petugas percaya ia berbohong, jadi ia mencoba menekan lebih jauh, tetapi siswa itu meledak dan memanggilnya orang tua ompong, memintanya untuk mengurus urusannya sendiri. Seperti yang diharapkan, kemarahan pria tua itu beralih dari kejadian yang sebenarnya ke ketidaksopanan siswa tersebut. Saat berandalan itu berjalan melewati Xia, ia berbisik bahwa ia akan membuatnya membayar atas apa yang dilakukannya padanya. Berkat perilaku berandalan yang tidak terkendali, tim berhasil membersihkan situasi, jadi mereka bisa pergi dengan bebas. Saat mereka keluar, Xia dengan santai menyebutkan betapa miripnya berandalan dengan tentara bayaran dalam aspek mempertahankan reputasi mereka. Ia telah bertaruh pada fakta bahwa berandalan itu tidak ingin berita tersebar tentang dirinya yang dihajar oleh guru baru di sekolah. Mendengar ini, Ulfein dan Men cukup terkesan karena mereka mengonfirmasi bahwa Xia memang bukan tentara bayaran biasa. Tim kemudian memutuskan untuk melanjutkan tugas mereka melindungi sang putri. Dalam perjalanan, Men membuat lelucon konyol, menyamakan misi mereka dengan Mario bersaudara, tetapi seperti yang diharapkan, Xia tidak mengerti. Sementara itu, seorang siswa yang mencurigakan terlihat menguntit Sakurako sambil berpikir bahwa yang harus ia lakukan hanyalah menangkapnya dan kemudian dunia bisa menjadi miliknya. Tim akhirnya menemukan Sakurako sedang mengganti sepatunya di depan ruang ganti sekolah sehingga mereka menyadari dia akan pulang. Ulfeim, bagaimanapun, menyuarakan kekhawatirannya tentang budaya Jepang yang tidak biasa dalam mengganti sepatu padahal sekolah jelas memiliki petugas kebersihan. Namun Men menggodanya tentang hal itu, menyebutnya bodoh. Keduanya kemudian bertengkar saat mereka mulai saling memanggil dengan sebutan kasar. Saat Sakurako berjalan keluar, Xia menyadari sesuatu yang tidak biasa, jadi ia memerintahkan Ulfeim dan Men untuk berhenti. Ia kemudian menunjukkan fakta bahwa sementara siswa lain pergi, seorang siswa tertentu tampak berdiri diam di ruang ganti. Lebih buruk lagi, dia berdiri tepat di belakang loker sepatu Sakurako. Sementara itu, siswa tersebut terlihat sedang menyiapkan lubang intip di bawah loker sehingga ia bisa mengambil foto Sakurako tanpa ada yang curiga. Saat Xia mencoba memanggilnya, siswa yang menyeramkan itu mengambil sepatu dalam ruangan gadis itu dan mulai mengendusnya seolah hidupnya bergantung padanya. Melihat ini, meskipun Sakurako masih curiga, yang lainnya, dua memahami situasinya, jadi mereka memintanya untuk membiarkan siswa itu. Mereka menjelaskan bahwa siswa tersebut hanyalah seorang mesum yang populer di Jepang disebut sebagai hentai. Seperti yang diharapkan, meskipun istilah hentai kini telah menjadi istilah yang dipahami secara global, Xia masih tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saat siswa aneh itu mengendus sepatu, ia membayangkan dirinya dalam situasi mesum di mana Sakurako adalah seorang dominatrice dan dia adalah budaknya. Ulfei menjelaskan kepada Xia yang bingung bahwa ada sekumpulan orang yang terganggu mentalnya yang mencuri barang-barang orang dan menggunakannya untuk berfantasi tentang mereka tanpa benar-benar berbicara kepada mereka. Xia, bagaimanapun, menolak untuk percaya bahwa ada orang seaneh itu. Ia percaya anak itu memiliki motif, jadi ia memutuskan bahwa ia akan menginterogasinya secara langsung. Saat Xia pergi, Men bertanya-tanya apakah ia akan baik-baik saja, tetapi Ulfei memintanya untuk membiarkannya karena ia perlu mengalami hal-hal seperti ini untuk memahami dunia dengan lebih baik. Ia kemudian menginstruksikannya untuk mengikuti Sakurako dan mencoba berteman dengannya untuk membuat segalanya lebih mudah. Men kemudian pergi, meninggalkan Ulfeim untuk menangani situasi dengan Xia agar tidak lepas kendali. Saat siswa yang menyeramkan itu berjalan pulang, menatap foto-foto Sakurako yang diambilnya tadi, Xia muncul di belakangnya dengan penyamaran dan menaruh kantong plastik di atas kepalanya. Ia kemudian menginstruksikannya untuk bekerja sama dengannya selama ia ingin selamat. Siswa itu bekerja sama, jadi Xia membawanya ke gudang kosong di mana ia mengikatnya ke kursi. Ia kemudian menginterogasi anak itu dengan ketat, bertanya organisasi mana yang menyewanya sambil mengancamnya dengan pecahan kaca. Anak itu tanpa benar-benar
benar-benar tidak tahu apa-apa, jadi Xia mendaftarkan serangkaian organisasi terkenal, menanyakan organisasi mana yang ia ikuti. Ia kemudian memberitahu anak itu bahwa ia telah membunuh anggota dari semua organisasi rahasia teratas, dan bahwa ia tidak akan menjadi pengecualian jika ia terus mencoba menyakiti Sakurako. Ketakutan setengah mati, anak itu segera menjelaskan bahwa ia tidak mencoba menyakitinya dengan cara apapun. Tapi Xia masih tidak mempercayainya. Ia menuduh anak itu mencoba menambahkan racun atau senyawa peledak ke sepatu Sakurako ketika ia bermain-main dengannya tadi. Tapi anak itu menjelaskan bahwa tidak mungkin warga sipil biasa bisa mendapatkan barang-barang seperti itu di Jepang modern. Tetap saja, Xia memutuskan untuk membawa interogasinya ke tingkat berikutnya. Ia memberitahu anak laki-laki itu bahwa ia akan menguliti lehernya dan jika ia meringis, maka ia adalah agen yang menargetkan Sakurako. Tetapi jika ia menahannya, maka ia adalah agen dengan keberanian tinggi dengan niat yang lebih dalam terhadapnya. Mendengar kondisinya, anak laki-laki yang sudah basah kuyup karena cairan tubuh mulai panik lebih jauh. Xia kemudian memasukkan serangan terhadap anak itu, menyebabkannya mengompol dan pingsan. Dari reaksinya, ia bisa memastikan bahwa siswa tersebut bukan agen. Tak lama kemudian, Wolfei masuk dan berterima kasih kepada Xia karena menahan diri untuk tidak benar-benar menyerang siswa itu. Mereka membawa siswa tersebut ke halte bus dan meninggalkannya di sana untuk sadar kembali saat mereka pergi. Keduanya kemudian menuju untuk melanjutkan perlindungan Sakurako. Sementara itu, Mien menyusul Sakurako dan berpura-pura menuju ke arahnya. Namun, mereka tidak tahu, ada seorang penembak jitu profesional yang menunggu perintah untuk menembak Sakurako. Setelah melihat Mien mendekati Sakurako, penembak jitu itu, yang tidak ingin mengacaukan misinya, memutuskan untuk menunggu tembakan sempurna ke targetnya. Mien, di sisi lain, yang tidak menyadari apa yang terjadi, mengobrol dengan Sakurako, bertanya tentang riasan dan sebagainya. Ia memperkenalkan diri sebagai orang asing yang saat ini sedang belajar di Jepang. Ketika ia mendengar bahwa sekolah Jepang tidak mengizinkan riasan, Mien menjadi kesal dan menyerang sistem sekolah karena terlalu ketat. Ia kemudian menyebutkan bagaimana siswa di luar negeri bisa berpakaian dan bertindak sesuka mereka dan bahkan merokok. Sakurako terpana oleh tingkat kebebasan yang dimiliki siswa lain. Tanpa sepengetahuannya, ia berada di tepi jalan. Jadi ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke jalan di mana kendaraan yang datang melaju kencang. Untungnya, Wolfei muncul dan menyelamatkannya agar tidak tertabrak. Akibatnya, Wolfei basah kuyup karena genangan air yang dipercikan mobil, tapi ia tidak keberatan selama Sakurako baik-baik saja. Terkejut, Sakurako berterima kasih padanya dan meminta maaf karena membuat bajunya basah kuyup. Yang mengejutkan, Wolfei mengedipkan mata padanya dan menyebutnya seorang putri yang hampir merusak pakaiannya. Sakurako dengan cepat mengklarifikasi bahwa ia bukan putri, tetapi Wolfei bersikeras bahwa semua wanita adalah putri menurut ketetapan Tuhan selama 7 hari penciptaan. Ia memegang tangannya dan mencoba merencanakan ciuman, tetapi Mien yang telah mengawasinya mengagumi. Sakurako meledak dan melumpuhkannya seperti Chun-Li di Street Fighter. Ia segera memberitahunya bahwa mencium tangan seseorang tidak diizinkan di Jepang. Ia menyerang asal-usul Wolfei dan mereka bertengkar seperti kucing dan anjing. Setelah menonton mereka saling melempar kata-kata, Sakurako menyebut mereka kelompok lucu yang bertengkar seperti saudara laki-laki dan perempuan. Para pembunuh bayaran kemudian berbicara satu sama lain dan Mien mengetahui dari Wolfei bahwa seseorang telah mencoba menargetkan Sakurako. Sementara itu, di atap, penembak jitu mengunci pandangannya pada Sakurako, tetapi Xia muncul dan meledakkan otaknya. Xia kemudian bertanya-tanya siapa mereka dan apakah mereka ingin menangkap Sakurako. Malam itu, di kamar Sakurako, Kane, pelayan Sakurako, melihat Sakurako menghela napas berulang kali. Jadi ia bertanya kepada gadis itu apa masalahnya. Sakurako segera bingung, tetapi Kane mengingatkannya untuk memanggilnya dengan nama seperti yang diperintahkan ayahnya. Sakurako ragu-ragu dan melakukan seperti yang diperintahkan, dan pelayan yang marah itu akhirnya tenang. Kane kemudian mengingatkan gadis itu bahwa ia tidak boleh melupakan harga dirinya sebagai putri keluarga Kujo. Keluarga tersebut telah menjadi keluarga bangsawan yang telah ada sejak era Heian. Setelah dimarahi, Sakurako bertanya pada Kane jika ia pernah jatuh cinta. Butuh waktu bagi Kane untuk memahami apa yang dimaksud Sakurako, tetapi ketika ia melakukannya, ia mencoba berbicara tentang bagaimana menjadi bagian dari rumah tangga Kujo memengaruhi hubungan. Sakurako segera menyangkal sebagai orang yang sedang jatuh cinta, tetapi yang mengejutkan, Kane memberitahunya bahwa tidak ada aturan keluarga yang melarang jatuh cinta dengan rakyat biasa. Kane memberitahunya bahwa meskipun menjadi pelayan keluarga Kujo, ia adalah seorang wanita pertama dan terutama, dan ia adalah sekutu bagi semua wanita yang sedang jatuh cinta. Ia memegang tangan Sakurako dan membuat janji kelingking dengannya sambil memberitahunya bahwa ia mendukung keputusannya. Sakurako bersuka cita setelah mendapatkan sekutu, tetapi tidak mendengar Kane berbicara tentang betapa pria yang ia harapkan dicintai Sakurako itu masuk akal. Pria yang dimaksud melepaskan beberapa tembakan ke boneka di arena latihan, dan semuanya mengenai sasaran. Mien memeriksa boneka-boneka itu dan melihat tembakan-tembakan itu condong ke kiri, jadi ia bertanya mengapa itu disebut sasaran. Bullseye. Wolfei menunjukkan diagram anatomi manusia dan memberitahunya bahwa jantung manusia ada di sisi kiri. Ia merasa malu dan menghina Wolfei karena mencoba pamer. Wolfei kemudian memuji Xia dan memberitahunya bahwa ia bisa memenangkan medali emas di Olimpiade dengan tingkat keahliannya. Xia menyebut Olimpiade sebagai kompetisi amatir yang tidak
ingin ia ikuti karena ia seorang profesional. Ia kemudian meminta informasi kepada Ulfheim mengenai organisasi musuh. Tapi ketika Xia melihat perilakunya yang kurang bersemangat, Xia meminta validasi atas pekerjaan Ulfheim. Ulfheim kemudian memberitahu bahwa Meen Yang adalah spesialis intelijen mereka. Mereka menatapnya dan segera setelah ia menyadari ia sedang ditanya, Meen memberitahu mereka bahwa ia menggunakan semua sumber dayanya, tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Xia mencatat bahwa organisasi tersebut memiliki sumber daya untuk mendapatkan penembak jitu. Ia menyebut pria yang ia bunuh sebelumnya sebagai tentara terlatih dan mencatat bahwa senapan sniper bukanlah senjata yang bisa dengan santai dibawa ke Jepang. Ia memeriksa foto-foto itu dan mencatat nama senjata, tahun pembuatannya, dan negara yang memproduksinya. Ulfheim mencatat bahwa jika itu melibatkan Dragunov, mereka akan tahu siapa yang ada di baliknya. Meen mengeluarkan kapak dan menyebutnya idiot karena tidak ada orang waras yang akan berjalan di sekitar jalan dengan kapak berdarah. Saat mereka bertengkar, mereka semua menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan organisasi berdasarkan asal senjata tersebut, dan karena itu, mereka hanya bisa bereaksi terhadap gerakan mereka. Xia menyalakan rekaman CCTV sambil memberitahu asistennya bahwa mereka harus terus menjaga Sakurako dan menunggu kontak dari bos terakhir. Mereka setuju dengannya, tetapi Ulfheim panik setelah melihat Sakurako mengganti pakaiannya. Ia memanjakan matanya dan berterima kasih pada bintang-bintangnya, tetapi tiba-tiba TV mati. Saat itulah ia melihat Meen memegang pistol dan menatap tajam ke arahnya. Ulfheim mencoba menenangkannya, tetapi ia memberitahunya bahwa ia sedang berlatih menembak. Segera, peluru melesat di udara dan Ulfheim menghindar demi hidupnya. Saat keduanya sedang melakukannya, Xia memikirkan bagaimana ayah angkatnya memberinya misi yang tidak jelas ini. Tidak seperti misi lain yang tidak memerlukan banyak daya pemrosesan dan memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang saat ini sangat samar. Xia bertanya-tanya apakah yang harus ia lakukan hanyalah melindungi Sakurako, tetapi pikirannya yang bermasalah berpikir mungkin ada lebih dari itu. Sementara itu, di tempat lain, regu militer menyelesaikan misi penindasannya. Sementara para anggota merayakan, seorang pria penasaran di antara mereka pergi mencari bos terakhir di dalam gedung. Dan ketika ia melihatnya, ia bingung melihat pria tua itu menatap langit. Prajurit itu kemudian berbicara kepada komandannya, mengatakan ia tenggelam dalam pikirannya, dan bos terakhir memberitahunya bahwa ia bertanya-tanya apakah langit malam yang sama yang ia lihat terhubung ke Jepang. Malam yang sama, Xia bermimpi tentang masa lalunya, bagaimana ia dibesarkan oleh ayah angkatnya setelah ditemukan hampir di titik kematian dan dilatih dengan keras sampai ia menjadi seorang profesional. Pada saat Xia menjadi dewasa, ia telah mendapatkan nama Crimson, yang merupakan hasil dari darah yang ia tumpahkan oleh lawan-lawannya selama misi. Saat itu, Xia mendominasi medan perang dengan api merah, dan sekarang ia takut api yang sama mungkin suatu hari nanti membakarnya menjadi abu. Keesokan paginya, ia bangun tanpa pakaian dan memutuskan untuk melakukan sedikit latihan ringan. Sayangnya bagi Ulfheim, ia masuk tepat ke dalam kamar tanpa mengetuk, dan akibatnya, gambar yang tak terlupakan terpatri di retinanya. Saat ia mencoba melupakan apa yang baru saja ia lihat, Ulfheim mengatakan ia perlu berkencan dengan 6 wanita berbeda untuk membersihkan matanya. Saat Xia berpakaian untuk sekolah, ia bertanya kepada Ulfheim apakah ia pandai dalam misi semacam itu, dan Ulfheim menyombongkan diri karena bisa menyelesaikannya dalam sehari. Penasaran mengapa Ulfheim memasuki kamarnya, Xia bertanya mengapa ia ada di sana, dan Ulfheim menempel padanya sebelum mengatakan bahwa ia khawatir tentangnya karena perbedaan malam dan siang antara perang dan Jepang. Ia kemudian mendesak Xia untuk sarapan bersamanya sebelum mereka pergi ke sekolah. Xia setuju dan pergi ke sekolah setelah beberapa menit. Di dalam kelas, ia membaca novel bahasa Inggris kepada murid-muridnya, tetapi para siswi memujanya. Meen melihat betapa merah wajah Sakurako, jadi ia menyebutnya lucu. Sementara itu, salah satu siswa laki-laki bernama Hideki kesal pada Xia karena membuat para gadis jatuh cinta padanya. Ia berharap ia populer karena yang penting baginya bukanlah penampilan, tetapi seberapa murni seseorang. Secara kebetulan, Fuse menatap tajam ke arah guru, sementara Sakurako menatapnya dengan kekaguman. Hari itu di kamar kecil, Hideki mendekati Fuse dan setelah melihat betapa marah dan bermusuhannya yang terakhir, Hideki memberitahu ia berada di pihaknya. Bingung, Fuse mengingatkan Hideki bahwa ia adalah penyendiri dan Hideki menerima, tetapi ia kemudian menyombongkan kekayaannya. Fuse menegaskan bahwa Hideki kaya, dan Hideki memberitahunya bahwa jika mereka menggabungkan kekuatan, ia bisa membayar para berandalan. Fuse bisa memanggil mereka dan menyuruh mereka menghajar Xia. Fuse memikirkannya dan segera membeli ide itu. Jadi, mereka berjabat tangan dan bersekutu. Segera, Fuse menghubungi para berandalan di seluruh kota dan berjanji untuk membayar mereka atas pekerjaan itu. Jadi, mereka bergegas datang dengan kendaraan mereka, merasa bersemangat dengan misi mereka. Keesokan harinya, saat Sakurako turun dari bus dan berjalan ke sekolah, para siswa memuja kecantikannya. Sementara itu, di dalam bus yang diparkir tidak jauh dari sekolah mereka, Ulfheim dan Meen memantau Sakurako dengan salah satu draw mereka. Di sana, Ulfheim memuji kecantikan Sakurako, dan bahkan Meen harus secara bergaya mengakui bahwa Sakurako berada di atasnya. Meskipun penggunaan tata bahasanya memberinya harapan palsu bahwa ia memiliki peluang, Ulfheim memecahkan gelembungnya dan mereka hampir berkelahi. Bingung, Ulfheim bertanya mengapa Sakurako bertindak sembarangan karena menurut semua standar, ia seharusnya dijaga dan tidak berjalan sendirian ke sekolah. Meen dengan tegas mengingatkannya bahwa itulah alasan mereka dipekerjakan. Tetapi Ulfheim mengingatkannya tentang bagaimana orang-orang kuat memiliki utusan. Menyadari apa yang ia maksud, Meen kemudian menjelaskan bahwa itu adalah aturan otori yang melarang siswa pergi ke sekolah dengan kendaraan. Sekolah tidak mengizinkan kasta dan semua kelas masyarakat hadir. Meen memberitahu Ulfheim bahwa moto sekolah adalah kemandirian dan kepercayaan diri, tetapi Ulfheim menganggapnya sebagai
sebagai instruksi bagi siswa kaya untuk belajar dari rakyat biasa. Men kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ayah Sakurako awalnya ingin putrinya bersekolah di sekolah khusus perempuan sampai universitas, tetapi gadis muda itu bersikeras untuk pergi ke Atori. Sambil menonton Sakurako, Ulfei mengatakan ia memikat setiap pria di sekitarnya dengan berjalan. Men kemudian memberitahu ia sama untuk Xia. Mereka menonton Xia berjalan ke sekolah dan melihat betapa banyak gadis memujanya. Ulfei menatap dua tokoh populer itu dan mengatakan mereka bisa menjadi pasangan kerajaan seandainya mereka berada di waktu yang berbeda. Men sebagian setuju tetapi kemudian mencatat bahwa masalah selalu membayangi setiap kali seorang pangeran dan putri jatuh cinta. Ia menginstruksikan Ulfei untuk mengarahkan kamera drone ke depan Xia dan ketika ia melakukan itu, mereka melihat Fuse dengan sekelompok berandalan berdiri di jalan Xia. Fuse dengan mengejek menyapa Xia tetapi Xia dengan santai menjawab. Anak laki-laki itu kesal dengan perilaku gurunya tetapi itu masih berdiri sebagai hambatan. Men dan Ulfei yang mengamati melalui drone secara tidak langsung menyebut Fuse orang gua karena muncul dengan bala bantuan setelah Xia sebelumnya merobohkannya. Ulfei kemudian memberitahu Men bahwa ada masalah dan itu adalah bahwa angka tidak masalah di depan Crimson yang legendaris. Karena Xia mendapat pesan itu, ia melepas dasinya dan meminta Fuse untuk mengikutinya ke tempat yang tenang. Fuse setuju dan mereka pergi ke tepi sungai. Di sana, Fuse dengan angkuh menyatakan bahwa mereka mengungguli Xia 20-1. Ia percaya Xia tidak memiliki peluang karena perbedaan jumlah. Jadi, ia memberi guru pilihan untuk menangis dan meminta maaf dan dengan begitu ia mungkin diampuni. Yang mengejutkan mereka, Xia memberi mereka kondisi yang sama dan kemudian mengingatkan mereka bahwa ia berharap mereka tidak berkelahi karena ia adalah guru mereka. Mereka menertawakannya dan menyimpulkan bahwa Xia tidak pandai matematika. Dengan dua kata, Fuse memerintahkan para berandalan untuk melawan Xia. Mereka segera menyerbu ke arahnya, tetapi ia melipat mereka dan menghajar mereka seolah-olah itu adalah jalan-jalan di taman. Yang lain menjadi takut saat ia dengan sempurna menjatuhkan rekan mereka. Mereka mengatakan Xia bukan manusia, tetapi Xia meyakinkan mereka bahwa ia adalah manusia, tetapi ia hanya dilatih di medan perang. Saat ia memukul sebagian besar dari mereka, yang lain panik dan berteriak bahwa mereka tidak diberitahu sebelumnya tentang seberapa kuat Xia. Fuse marah pada mereka karena gagal menjatuhkan satu orang, jadi ia berteriak pada para pengendara motor untuk menabrak Xia. Salah satu berandalan segera menyalakan motornya dan menyerbu langsung ke arah guru bahasa Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang menonton karena mereka tidak berharap Xia menginjak motor dan menendang pengendara seperti bola. Ia mengambil motor itu dan duduk di atasnya. Fuse kehilangan sumbunya dan berteriak pada yang lain untuk menyerang Xia, tetapi Xia mengejutkannya dengan mengemudi langsung ke arahnya seperti banteng yang mengamuk, tetapi kemudian berhenti sejenak beberapa inci dari wajahnya. Fuse berkeringat dan jatuh ke tanah, tetapi masih mencoba untuk bertindak tangguh, jadi Xia menyuruhnya berterima kasih pada bintang-bintangnya karena motor Jepang memiliki sistem keamanan yang dibangun dengan baik. Guru itu kemudian bertanya apakah mereka masih ingin mencobanya atau tidak. Mendengar ini, para berandalan memikirkannya sedikit sebelum membuat keputusan bijak dengan mengucapkan selamat tinggal pada Fuse dan melarikan diri. Fuse terkejut dengan perilaku mereka, jadi ia memerintahkan mereka untuk kembali, tetapi mereka tutup mulutnya dan memanggilnya pengecut karena tidak bertarung. Anak laki-laki lain yang tetap di sekitar menasihati Fuse untuk menyerah karena mereka tidak pernah memiliki peluang ketika mereka sekitar 20 dibandingkan sekarang. Frustrasi, Fuse mengertakkan gigi dan kemudian berteriak pada Xia, memanggilnya petarung. Xia dengan tenang menjawabnya dengan bertanya apa yang diinginkan Fuse, lalu memanggilnya pengecut. Fuse kemudian mengakui bahwa Xia pandai berkelahi, tetapi kemudian bertanya apakah ia punya nyali. Xia bertanya apa yang ia maksud dan Fuse menyuruh mereka menyelesaikannya dengan balapan ayam, chicken race. Ia naik motor lain untuk menantang Xia dalam permainan di mana orang pertama yang menginjak rem di antara mereka saat mereka mengemudi ke arah dinding akan kalah. Men marah setelah melihat Xia setuju dengan permainan konyol tersebut. Jadi ia meminta Ulfei untuk menghubungkannya dengannya. Segera setelah koneksi dibuat, ia bertanya apakah ia serius ingin mengambil tantangan itu dan Xia menegaskan. Ia kemudian bertanya apakah ia bodoh karena ia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah itu dengan memukuli mereka sampai bubur. Ia kemudian bertanya apa yang akan ia lakukan jika secara kebetulan ia kalah dalam balapan ayam. Xia berencana untuk mencari tahu ketika ia menyeberangi jembatan. Dengan itu, ia memutuskan audio. Men berteriak pada Ulfei mengatakan bahwa Xia telah melanggar perintah. Ia khawatir tentang apa yang akan dikatakan bos jika ia tahu. Men kemudian meminta Ulfei untuk memutar balik audio, tetapi yang mengejutkan, ia menolak. Ia membentak padanya dan memukulnya karena begitu bodoh, tetapi Ulfei memberitahunya bahwa Xia tidak akan pernah kalah. Hari Xia menjatuhkan Fuse ketika anak nakal itu mencoba menyerangnya. Xia menggendong anak laki-laki itu kembali ke ruang kesehatan. Kemudian Ulfei telah bertanya kepada Xia mengapa ia terlalu baik kepada anak laki-laki itu. Jadi Xia menceritakan bagaimana ia memiliki tentara yang jauh lebih muda darinya bergabung dengan unitnya ketika ia bertempur di hutan Amerika Selatan. Meskipun anak laki-laki itu sangat muda, Xia dan bos terakhir telah mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam perang karena anak laki-laki itu perlu memberi makan keluarganya. Saat itu, Xia telah tumbuh dekat dengan anak laki-laki itu dan mencoba mengajarinya bahasa Jepang. Sayangnya, sehari setelah ia mengajari anak laki-laki itu cara mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Jepang, tentara kecil itu tewas dalam tugas. Sekarang, alasan Xia memutuskan untuk membantu Fuse adalah karena ia terlihat seperti tentara kecil yang gugur. Saat
Saat Ulfei menyaksikan mereka akan berlomba, ia melihat Xia tersenyum setelah dikatai oleh Fuse dan mencatat bahwa Xia mungkin lebih cocok sebagai guru daripada tentara bayaran. Hujan mulai turun di lokasi dan saat mereka mengaumkan motor mereka bersiap untuk balapan, wasit mengumumkan bahwa mereka akan lepas landas segera setelah kaleng yang ia lempar menyentuh tanah. Mei memiliki perasaan buruk tentang balapan itu, tetapi Ulfei menenangkannya dengan mengatakan Xia adalah seorang guru. Ia menolak dan mengatakan ia hanya tentara bayaran legendaris. Namun, Ulfei mendukung Xia dan memberitahunya bahwa Xia mungkin menjadi guru legendaris. Penasaran, ia mengantisipasi hasil balapan. Beberapa detik kemudian, wasit melemparkan kaleng kosong ke udara dan segera setelah mendarat, para pengendara motor lepas landas. Xia mendahuluinya dan berakselerasi menuju dinding. Fuse juga menambah kecepatan dan itu membuat anak buahnya khawatir tentang dirinya. Namun, Xia tidak goyah dan tidak mengurangi kecepatannya meskipun dinding semakin dekat dari sebelumnya. Melihat ini, Mei panik, mengetahui bahwa jika mereka menabrak dinding dengan kecepatan itu, Fuse akan mati. Ulfei, di sisi lain, memuji Fuse karena pemberani. Tapi Mei khawatir tentang karir mengajar Xia karena jika ia membuat Fuse terbunuh, itu akan menjadi akhir baginya. Ulfei, di sisi lain, mengatakan itu bisa hanya terjadi jika Xia meninggalkan anak laki-laki itu. Tapi ia yakin Xia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saat mereka mendekati dinding, Xia melirik Fuse dan melihat anak laki-laki itu mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkan wajahnya di sekolah. Pada menit terakhir, Fuse menginjak rem karena takut berubah menjadi keju tumbuk dan segera Xia turun tangan dengan melompat dari motornya dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Ia bertindak sebagai perisai daging saat jatuh ke tanah dan melindungi Fuse agar tidak tergores. Motor, di sisi lain, menghantam dinding. Xia kemudian bangkit setelah mengalami cedera di dahinya dan bertanya kepada Fuse karena khawatir apakah ia baik-baik saja. Fuse bangun dan melihat ia aman. Jadi, ia menilai situasi dan menyadari bahwa Xia telah menyelamatkannya. Xia mengamatinya dan santai setelah melihat bahwa Fuse tidak terluka. Jadi ia berjalan pergi. Sangat bingung, Fuse bertanya pada Xia mengapa ia menyelamatkannya dan Xia seharusnya membiarkannya sendirian. Xia kemudian menyadari bahwa alasan Fuse bertindak seperti ini adalah karena ia selalu sendirian. Anak laki-laki itu mengertakkan gigi karena dampak kata-kata Xia dan memberitahu Xia untuk tidak mengasihaninya. Fuse kemudian ingat bagaimana orang tuanya tidak peduli padanya dan ia harus berjuang sendiri di dunia yang begitu sepi. Xia mendekatinya dan memberitahunya bahwa di dunia yang ia tahu, anak-anak tidak dibiarkan sendirian karena mereka juga aset tempur dan tenaga kerja yang berharga. Ia menjelaskan kepada Fuse bahwa ia telah hidup di dunia di mana kehidupan seorang anak seringan bulu. Tapi itu masalah bagi Fuse yang belum menjangkau semua ini. Dengan itu, Xia mengulurkan tangannya pada Fuse dan anak laki-laki itu terkejut melihat seseorang menunjukkan kepedulian padanya. Xia kemudian memberitahu Fuse bahwa ia tidak sendirian dan jika ia pernah merasa ingin melampiaskan atau marah pada sesuatu, ia harus datang kepadanya. Dan jika itu perkelahian, ia akan meladeni Fuse sebanyak yang ia inginkan. Anak laki-laki itu menangis dan kemudian menjabat Xia setuju. Pada titik ini, Mei mengakui ia kagum dengan darah panas Xia. Ia setuju, sama seperti Ulfei, bahwa Xia tidak bertindak di luar karakter. Di luar, saat Xia dan Fuse meninggalkan tepi sungai, Fuse mengonfirmasi bahwa Xia baru saja pindah ke kota mereka. Jadi ia menawarkan untuk membantu Xia jika ia membutuhkan sesuatu. Xia setuju dengan menggunakan terminologi aneh, dan anak laki-laki itu berjuang untuk memahami apa yang ia katakan. Men kemudian menyadari bahwa organisasi mereka harus membersihkan kekacauan yang dibuat Xia dan Fuse. Paling buruk dari semuanya, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Saat anak laki-laki berjalan kembali ke sekolah, Hideki menatap mereka dari jauh dan mengutuk Fuse karena menjadi pengecut. Ia berubah pikiran dan bersumpah untuk membuat Xia dikeluarkan dari akademi mereka. Beberapa hari kemudian, Hideki memeluk dan mencoba mencium potret Sakurako di kamarnya. Tiba-tiba, teman serumahnya datang ke kamarnya untuk membersihkannya setelah memberitahu ia sebelumnya. Ia dengan cepat menutupi potretnya dan terlihat sangat malu karena hampir ketahuan. Ia kemudian berteriak pada mereka karena memasuki kamarnya tanpa izin dan mengancam akan memecat mereka. Ia memerintahkan para wanita tua untuk meninggalkan kamarnya dan segera setelah mereka pergi, mereka melanjutkan pembersihan di tempat lain sambil berbicara tentang bagaimana tuan rumah akan kesal jika mereka tidak membersihkan kamar Hideki. Pelayan lain memberitahunya untuk tidak khawatir karena pria tua itu selalu begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga ia jarang pulang. Dan ketika ia bahkan pulang, ia selalu langsung menuju villa di Izu tempat ia memoles vas favoritnya. Sama seperti yang mereka katakan, ayah Hideki saat ini mengagumi vasnya yang ia sebut Kakimon, harta karun nasional. Sementara itu, para pelayan muak dengan perilaku Hideki karena ia melakukan apapun yang ia sukai karena ia dimanja dengan uang. Ia bahkan memesan makanan ketika para pelayan bisa membuatkannya untuknya. Kesal dengan omelan mereka, Hideki memanggil mereka rendahan yang seharusnya tidak memberitahunya bagaimana ia menghabiskan uang sakunya. Mereka menatapnya dengan penuh penghakiman dan bersumpah untuk memastikan anak-anak mereka tidak menjadi seperti dia. 1 minggu kemudian, Sakurako memainkan piano selama kelas musik dan seluruh kelas bertepuk tangan untuknya. Ulfei dan Mei mengonfirmasi tidak ada kelainan pada Sakurako seperti biasa. Mereka berbicara tentang bagaimana tidak ada yang terjadi sejak insiden penembak jitu dan itu damai sejak saat itu. Penasaran, Mei bertanya kepada Ulfei apa yang dilakukan Xia karena ia belum melihatnya sejak pagi. Ulfei kemudian melaporkan kepadanya bahwa
bahwa Shia sedang diomeli oleh kepala sekolah. Men pergi ruang musik setelah mendengar bahwa kepala sekolah Tazaki memanggil Shaa. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, Tazaki memberitahu Shaa bahwa ada kasus yang meresahkan yang menyeret namanya. Shaa, seperti biasanya, bersikap kaku dan disiplin di depan kepala sekolah seolah sedang berbicara dengan seorang kolonel. Dia bertanya apa kesalahannya, dan Tazaki menunjukkan foto-foto dirinya saat menghajar para berandalan di tepi sungai. Shia hanya menyebutnya sebagai foto dari kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan beberapa hari lalu, dan dia tidak melihat ada masalah di sana. Tazaki kemudian memberitahunya bahwa foto-foto itu telah disebarkan ke PTA. Karena tidak tahu kepanjangannya, Shaa menyamakannya dengan NATO, mengira itu adalah versi Asianya. Namun Tazaki menjelaskan bahwa itu adalah asosiasi guru dan orang tua murid. Masih belum paham apa itu, Shaa merasa santai. Tetapi kepala sekolah memperingatkannya agar tidak meremehkan PTA, karena saat ini kekuatannya jauh lebih besar daripada kepala sekolah. Berita itu menghantam Shaa bagaikan meriam, karena kepala sekolah yang ia hormati layaknya seorang kolonel ternyata tidak berdaya melawan PTA. Pria itu kemudian menceritakan tentang ketua PTA, Nyonya Ushima, istri dari seorang anggota Dewan Prefektur. Saat Shiawa mengaitkan kekuatan mereka dengan negara demokrasi, Tazaki menunjukkan surat misterius yang menuntut pemecatan Shiawa dengan ancaman akan membocorkan rekaman video perkelahiannya dengan para siswa ke internet. Menyadari hal ini dapat membahayakan misinya, Shaa memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia yakin Fuse tidak mungkin mengadu ke PTA, jadi dia menduga ada pihak ketiga yang membantu Fuse mengumpulkan kelompok itu. Saat itu, Shiawa menaruh curiga pada orang ketiga tersebut dan meyakinkan kepala sekolah bahwa dia akan mengungkap dalang di balik kasus ini. Setelah pertemuan, Shaa menemui rekan-rekan setimnya dan menyampaikan informasi tersebut. Saat itu, Sakurako sudah pulang lebih awal untuk mengikuti pelajaran. Tak lama kemudian, Nyonya Ushima menyebarkan dokumen berisi foto-foto Shiaoa saat memukuli siswa. Dia menutupi mata Shiaoa seolah itu cukup untuk menangkal fitnah tersebut. Penasaran, Ulheim bertanya kepada Shiaoa bagaimana rencananya menyelesaikan kasus ini setelah melihat betapa santainya sikap Shiaoa. Men berpikir sebaliknya, jadi dia menanyakan rencana Shiaoa untuk melawan PTA. Militer yang polos itu kembali menyebut PTA sebagai varian akademik dari NATO, tetapi rekan-rekannya sadar bahwa dia memang tidak tahu apa itu PTA. Oli memberitahunya bahwa PTA adalah badan pengawas yang menjaga ketertiban sekolah. Mendengar hal itu, Shaa merasa tenang dan mengatakan tidak ada masalah karena dia berada di pihak yang menegakkan ketertiban. Oli meminta penjelasan. Shaa mengatakan bahwa dia hanya memberikan bimbingan edukatif kepada anak-anak itu. Men tidak sepenuhnya setuju dan mengingatkannya bahwa ada banyak korban cedera. Dia menegaskan ini bukan drama guru yang penuh semangat, dan mereka tidak hidup di era seperti itu lagi. Olin kemudian menimpali bahwa Shaa hanya perlu menciptakan era miliknya sendiri. Mereka berdebat sampai Ulheim bertanya apakah dia sudah mendapatkan intel tentang siapa di balik insiden ini. Men menyeringai dan menegaskan bahwa dia telah menemukan pelakunya. Dia menunjukkan foto Hideki Mogi, bocah kaya yang mengatur seluruh skenario dan merekamnya untuk menjebak Shaa. Ulheim bertanya tentang motif Hideki, dan Men menjelaskan bahwa Hideki naksir Sakurako, jadi dia pasti membenci Shiawa yang populer di kalangan wanita. Oli melihat situasinya cukup merepotkan karena dia tidak bisa menghajar Hideki seperti berandalan biasa, karena anak itu akan menaruh dendam padanya jika dia melakukannya. Men setuju tetapi mencatat bahwa mereka harus menyelesaikan kasus ini. Mereka merenungkan masalah tersebut dan yang mengejutkan, Shaa, yang sedari tadi tenang membaca laporan, menutup bukunya dan mengatakan dia bisa menyelesaikan masalah ini dalam 1 atau 2 hari. Mereka dengan penasaran menanyakan detailnya dan dia pun menjelaskan rencananya. Malam itu juga, Hideki mengonfrontasi Fuse karena gagal menyingkirkan Shiaoa padahal sudah dibayar mahal. Dia marah pada Fuse karena bersikap jinak terhadap sang guru, tetapi Fuse justru mengatakan bahwa Shaa bukanlah orang jahat. Mendengar Fuse berbicara positif tentang sang guru membuat Hideki murka, jadi dia menyuruh Fuse sadar dan berkata bahwa ini bukanlah sinetron. Hideki kemudian menunjukkan artikel yang telah dia terbitkan dan mengatakan hanya masalah waktu sebelum Shiaoa dipecat. Fuse melihat artikel itu lalu mengatakan pada Hideki bahwa percuma berbicara dengannya. Dia menepuk bahu Hideki dan saat berjalan pergi, dia mengatakan berharap Hideki bisa berubah suatu hari nanti dan saat itu tiba, mereka harus pergi ke arena bermain bersama. Hideki menghentakkan kakinya dengan marah setelah mendengar Fuse mundur dan menyebut anak itu pengecut. Dia menyebut Fuse sebagai pengikut yang hanya mengincar dompetnya. Ditinggal sendirian, Hideki mencatat bahwa semua orang menari mengikuti iramanya karena wajah tampannya. Jadi, dia berencana membuat sang guru merasakan neraka. Malam itu, ketiga agen tersebut berkendara melewati kota dengan penyamaran dan mereka membawa Hideki yang sedang menangis dalam keadaan terikat dan mulut tersumbat.